Pemirsa, polisi menangkap Muhsin Kamal alias Imam Muda, penjual senjata jenis airgun yang digunakan oleh pelaku penyerangan Mabes Polri, Zakiyah Aini. Muhsin Kamal ditangkap polisi di Syahkuala, Banda Aceh dan dibawa ke Mabes Polri, Jakarta. Polisi memastikan bahwa penjual senjata jenis airgun ini tidak saling mengenal dengan Zakiyah Aini sebagai pembeli dan pelaku teror di Mabes Polri. Senjata jenis airgun yang digunakan oleh Zakiyah Aini sempat ditembakkan sebanyak 6 kali tembakan saat dirinya menyerang Mabes Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membeberkan bahwa Zakiyah Aini merupakan teroris yang kemungkinan terhubung dengan jaringan ISIS. Jika penjual airgun Muhsin Kamal ini tidak saling mengenal dengan Zakiyah Aini, atas dasar apakah polisi kemudian menjerat pidana pelaku ini? Baik pemirsa, kita sudah mendapatkan keterangan juga dari pihak kepolisian bahwa antara Muhsin Kamal yang ditangkap pada 1 April Kamis kemarin dari Aceh kemudian dibawa ke Jakarta memang tidak mengenal dengan ZA, Zakiyah Aini, pelaku penyerangan terhadap Mabes Polri. Tapi kemudian saya ingin sekali membawa Anda untuk bisa mengenal sosok dari Muhsin Kamal ini lebih dekat. Sebenarnya bagaimana kesehariannya, apa profesinya, bagaimana ia kemudian bisa terlibat dalam jual beli airgun ini, apakah aktivitas yang dilakukannya adalah legal? Itu adalah salah satu hal yang kita soroti. Dan apakah memang terhubung dengan gerakan ISIS ataupun paham-paham semacamnya. Kami akan bawa Anda untuk bisa berbincang-bincang dengan para narasumber. Sudah bersama saya adalah Pak Al-Khaidar yang juga merupakan pengamat terorisme. Dan juga Pak Kudri Sitompul selaku pakar hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Al-Khaidar, Pak Kudri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kembali lagi hadir ke sini, kita akan membahas hal menarik mengenai ini karena sepertinya masyarakat juga perlu tahu Pak Al-Khaidar, apalagi dengan label dari mantan napi terorisme yang menempel pada Muhsin Kamal ini. Nah, di luar ini juga sudah terhubung dengan kita Komjen Pol Purnawirawan Heruwinarko yang tentunya juga lama malang melintang di dunia reskrim sebagai penyidik, dan juga kita akan dengar bagaimana analisanya dan juga pendapatnya, mampukah ataupun memang dapatkah polisi ini menangkap ataupun juga menghukum dengan pasal-pasal pidana terhadap pelaku ataupun terduga pelaku penjual senjata airgun ini, Muhsin Kamal. Selamat malam Pak Heruwinarko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri dan Bapak-Bapak sekalian. Baik, sebelum nanti kita juga akan dengarkan bagaimana analisa pandangan Pak Heruwinarko, tapi mungkin Pak Al-Khaidar bisa menjelaskan, karena kita ingin sekali tahu Pak Al-Khaidar mengenal secara pribadi dengan sosok Muhsin Kamal ini. Seperti apa sebenarnya kegiatannya selama ini? Apakah memang pahamnya termasuk salah satu yang mendukung ISIS dan sebagainya? Dia tidak mendukung ISIS. Dia memang dulu pernah terlibat di dalam pelatihan di Bukit Jalin yang diadakan oleh Dolmatin dan didukung dananya oleh Ustadz Abu Bakar Basir dan Ustadz Haris ya. Tapi dia sendiri sebenarnya datang ke Bukit Jalin itu hanya untuk 2 hari saja untuk pelatihan. Setelah itu tidak begitu intens. Tidak seperti teman-teman yang lain seperti Andri Marlan, Tungku Muhtar atau Tungku Taufik ataupun Abu Rimba dan sebagainya. Jadi dia hanya datang sebentar saja, dan dia adalah orang Lampuh Saka, kelahiran Lampuh Saka di Pidi. Pidi ini adalah daerah yang terkenal sebagai daerah saudagar, daerah peniaga ya. Dan dia adalah seorang saudagar yang ulung memang, dan dia jual apapun itu pasti laku. Jual pisang-pisang yang sudah agak-agak gimana begitu pun masih laku. Hingga saat ini, hingga terakhir memang profesinya adalah sebagai pedagang. Ya, sebagai pedagang dia jualan airsoft gun, kemudian bahkan bedil angin ya. Secara legal ya, Pak? Secara legal ya. Kemudian dia juga kebun sawit, kemudian dia juga usaha kebun alpukat juga. Bahkan mempekerjakan banyak orang-orang mantan kombatan GAM ya, yang tidak terpenuhi di dalam program reintegrasi gitu pasca MUU Helsinki. Tapi mungkin Pak Al-Khaidar juga bisa bercerita bagaimana kemudian seorang pedagang ulung yang dikatakan oleh Pak Al-Khaidar tapi kemudian terlibat dengan kegiatan terorisme hingga kemudian menjadi napi atau setidaknya sekarang menjadi mantan napi terorisme. Ya, daerah Pidi adalah daerahnya Hasan Tiro ya. Jadi kelihayan mereka di dalam berdagang itu luar biasa. Dan biasanya di masa muda mereka itu memang agak terbiasa untuk berada di luar rumah.
untuk ikut pelatihan-pelatihan seperti itu, dan itu sudah menjadi tradisi bagi anak-anak muda untuk ikut begitulah, untuk kegiatan-kegiatan outbound dan sebagainya. Dan itu ketika ada seruan dari Yusuf ya pada waktu itu dari FPI, dia kemudian ikut pelatihan itu di Bukit Jalin. Dan dia sendiri sebenarnya bukanlah orang yang yang militan ataupun yang ekstrim, bukan. Dia bahkan anti ISIS. Orangnya sangat anti ISIS, anti takfiri, anti gulu ya, anti ajaran-ajaran Islam yang berlebihan ya. Yang Wahabi begitu, yang takfiri. Jadi bahkan dia anti dengan ideologi transnasional seperti itu. Dia lebih karena dia di PD, memang daerah pergolakan yang dari dulu Darul Islam Tunku Daud Bereih ya. Dan memang daerah Lampu Saka itu adalah daerah yang memang sangat terkenal, sangat bagus, orang pedagangnya hebat-hebat. Begitu juga militan orangnya, dan rajin beribadah juga. Baik, sudah sempat berhubungan mungkin komunikasi terakhir kali dengan Muhsin ini, ataupun mungkin mendapatkan komentar dari rekan-rekannya mengenai penangkapannya ini? Ya, dari rekan-rekannya kemudian ya mendapatkan, karena tidak aktif lagi nomornya ya. Saya dapat beberapa komentar dari teman-temannya seperti Tengku Muhtar, Tengku Taufik, kemudian Andre Marlan dan sebagainya. Jadi sangat disayangkan kenapa ini bisa ditangkap kemudian. Karena dia sebenarnya tidak ada keterlibatan apapun, dan bahkan dia selama ini sangat mendukung pemerintah dan ikut FKPT, Forum Pemberantasan Terorisme di daerah, dan ikut BNPT juga. Dan dia sangat sangat taat, walaupun dia pernah bilang ke saya bahwa program deradikalisasi BNPT itu program pura-pura saja. Jadi dia sadar itu bukan karena program itu. Jadi program itu walaupun banyak uangnya dan sebagainya, dia tidak begitu tertarik. Berarti namanya sebenarnya di rekod BNPT juga mengetahui bahwa ia cukup aktif untuk bisa terlibat dalam kegiatan anti terorisme. Iya, dia masuk dalam daftar pembinaan lah. Baik. Menyesalkan kenapa kemudian Muhsin Kamal ditangkap. Mungkin Pak Heru bisa berikan penjelasan juga ataupun pandangan mengenai hal ini. Baik, terima kasih Mbak Putri. Untuk mengenai atau yang mendapat perizinan mengenai senjata api khususnya, itu memang airsoft gun. Nah, di sini memang yang tadi disampaikan oleh tadi bahwa jual beli airsoft gun itu memang diperbolehkan izinnya sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2018. Tapi yang sekarang yang ditemukan adalah air gun. Air gun itu beda dengan airsoft gun, yaitu terutama pelurunya atau amunisinya. Kalau airsoft gun itu plastik atau campuran. Sedangkan kalau air gun itu dari besi. Dan memang dari pegasnya juga beda. Kalau air gun itu pegasnya itu pakai karbon dioksida dan kekuatannya lebih dari 2 joule. Itu dari ketentuan-ketentuannya peraturannya. Sehingga yang ditemukan itu air gun itu sampai sekarang masih dinyatakan ilegal. Tidak ada izin dari kepolisian. Yang ada adalah airsoft gun maupun senjata api operasi atau untuk olahraga. Demikian. Baik, Pak Heru, ini informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa Muhsin Kamal ini sebenarnya adalah penjual airsoft gun. Begitu, secara legal tidak menjual air gun yang digunakan oleh Zakia Aini. Tapi mungkin bagaimana melihat keterlibatannya hingga saat ini? Nah, itu memang di sini yang jelas kalau airsoft gun itu ada izinnya dan ada peraturannya dan dibolehkan. Baik. Itu untuk dan itu izinnya ada namanya dari Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Itu izinnya dari sana. Jadi bersama izinnya di atas rekomendasi dari Rasid Prolani itu, dan izinnya mengeluarkan dari pihak kepolisian. Sesuai dengan Undang-Undang 8 tahun 48, dia pihak kepolisian yang mengeluarkan izin untuk senjata api non-organik ini. Baik, jadi kami pastikan kalau menjual airgun itu ilegal di sini, begitu ya Pak Heru ya? Ilegal. Baik, sehingga kemungkinan Pak Heru bagaimana kemudian Zakia Aini itu bisa mendapatkan airgun dari Muhsin Kamal yang sebenarnya adalah penjual airsoft gun?
Ya bisa saja terjadi. Ya ini yang tadi saya bilang, masuknya senjata-senjata ini, sehingga perlu ada pengawasan yang ketat dari kita. Bukan hanya dari kepolisian, tapi juga dari instansi yang terkait. Ya, seperti kayak Bea Cukai dan lain-lain. Saya yakin di lapangan dari pihak kepolisian ini adalah pengawasan senjata api dengan Bea Cukai dengan yang lain-lain tentu sangat sangat concern mengenai pengawasan ini. Dan kita perlu ketahui juga bahwa negara kita ini bukan hanya tempat-tempat yang legal masuk barang. Banyak juga tempat-tempat yang ilegal, pelabuhan-pelabuhan tikus yang perlu kita sangat waspadai untuk masuk penyebaran barang seperti ini. Baik, Pak Al-Khaidar, seperti yang dikatakan tadi bahwa airgun masih ilegal, tapi yang kita tahu memang sosok Muhsin Kamal ini adalah penjual airsoft gun, sesuatu yang legal untuk dijual di Indonesia. Mungkin dapat informasi mengenai ini, bahwa ternyata ada barang ilegal yang dijual oleh Muhsin Kamal, tapi mungkin nanti Pak Al-Khaidar kita akan bahas, kita akan jeda, termasuk juga pandangan dari Pak Kudri Sitompul, apakah memang bisa dijerat pidana Muhsin Kamal ini, tapi kami akan membahasnya sesaat lagi, kami segera kembali.